Halo, assalamualaikum. Dari kemarin itu di kolom komentar ya, Bang Nagawa bang, Bang Nagawa bang, Bang Nagawa, banyak banget ya. Jadi bukannya saya nggak mau bahas brand Nagawa, tetapi memang harus ada budget yang disiapkan. Jadinya harus bersabar kalian ya. Nah, karena saya adalah konten kreator yang baik, kali ini saya sudah datangkan sebuah bor versi terbaru dari brand Nagawa. Ini 20 volt ya, menggunakan baterai LXT Makita juga. Kalau kalian penasaran bagaimana performanya, apakah bagus ataukah sama saja dengan yang lainnya, stay tune, kita intro dulu. Oke, ini dia teman-teman, sebuah bor dari brand Nagawa ya. Untuk tipenya ini adalah NCB22K. Harganya Rp850.000, saya beli di marketplace online. Link pembeliannya ada pada kolom deskripsi, silahkan cek di bawah. Untuk kemasan produknya, koper ya seperti ini. Kopernya lain daripada yang lain ini bentuknya, tetapi untuk material bahannya kualitasnya kurang lebih sama saja dengan bor-bor Cina pada umumnya. Tetapi ya ada inovasi lah ya, ini lumayan menarik untuk boxnya ini ya. Oke, langsung saja kita unboxing ya, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Yang pertama di sini ada, ini apa ya? Seperti buku panduan begitu ya. Lalu di sini kita dapat 2 buah baterai, dapat handle tambahan, lalu dapat docking charger, dan terakhir unit bornya, kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Oke, udah kosong, di dalam box sudah tidak ada apa-apa lagi. Oke, untuk build quality yang pertama, handle tambahannya ini pengaitnya dari logam ya, sepertinya adalah coran aluminium kalau saya tidak salah. Berikutnya untuk handle-nya ini hanya plastik biasa tanpa ada grip karetnya. Dan untuk material bahan plastiknya sih ini biasa-biasa saja ya, tidak ada yang istimewa. Selanjutnya untuk baterainya ini, untuk housing atau rumah dari baterainya, ini bahannya plastik yang terkesan murah ya untuk plastiknya. Bisa dilihat sendiri di sini sudah ada bekas retak, padahal ini belum saya gunakan sama sekali untuk baterainya. Untuk harga paketan 850.000 saya rasa sih ini ya lumayan mahal ya untuk kualitas seperti ini. Ya mungkin improvement di sini nih yang membuat harganya semakin mahal ya. Ada indikator baterai pada baterainya. Padahal di bornya juga sudah ada indikator baterainya. Tidak terlalu penting menurut saya. Lalu untuk docking charger ya, ini juga ringan sekali ya. Untuk material bahan plastiknya juga terkesan murahan. Ini ringan nih, kalau kalian angkat sendiri atau pegang sendiri terasa ya, ringkih gitu. Ya ini produk genrek Cina lah ya. Rata-rata kurang lebih seperti ini kualitasnya, dan untuk kabelnya bisa dilihat sendiri di sini lumayan tipis. Dan terakhir unit bornya ya. Unit bornya ini dari bentuknya saya belum pernah menemukan produk global dengan bentuk seperti ini ya. Jadi di sini kita patut apresiasi Nagawa karena tidak meniru dari produk lain. Dan untuk material bahan yang digunakan pada bor Nagawa kali ini, di unit bornya ya teman-teman ya, bukan di baterai ataupun docking chargernya. Kalau itu sama saja dengan produk yang terdahulu. Kali ini nih, unit bornya menggunakan material bahan yang sedikit lebih baik. Kalau saya rasa ya, ini menurut pandangan dan juga sentuhan tangan saya, daripada versi-versi sebelumnya. Dan untuk karet atau grip yang ada pada bor ini juga terkesan lebih bagus ya, terkesan lebih rapi, tidak asal nempel. Kalau saya bandingkan dengan versi terdahulu, menurut pengalaman saya ya ini ya teman-teman ya, grip karet yang terdahulu itu terkesan hanya sekedar ada gitu ya. Kalau ini nih memang lebih bagus dia. Untuk tingkat finishing juga rapi, tidak ada plastik yang melebar-lebar dan tidak ada yang renggang-renggang. Berikutnya kita akan uji untuk part-part yang bisa digerakkan. Untuk caknya ini kokoh, tidak ada goyang-goyang kanan dan kiri ya. Kita lihat sekarang apakah center atau tidak. Dari penglihatan mata saya, ini body caknya itu agak sedikit kurang center ya. Agak sedikit main kanan kiri dia. Kita coba ya, kita pasangkan mata bor, kita lihat sama-sama. Biasanya lebih kelihatan kalau sudah dipasangkan mata bor. Sekarang kita sudah pasangkan ya mata bornya. Kita nyalakan dulu. Ya, ini setelah saya pasangkan mata bor, kelihatan ya kalau caknya itu ternyata center. Hanya bodinya saja yang agak sedikit kurang center. Tetapi kepalanya itu lurus kok.
Ini putarannya juga bagus. Berikutnya untuk torsi selektor, ini tidak ada masalah sama sekali. Untuk mode selektornya juga clicky ya, tidak keras, enak. Berikutnya untuk kecepatan ya, kita lihat apakah ada yang nyangkut. Ya, untuk kecepatan juga ini perpindahannya tidak ada yang nyangkut ya, mantap. Selanjutnya untuk reversible-nya nggak ada yang nyangkut ya untuk reversible. Terakhir untuk trigger. Ya, triggernya juga ini mantap ya, improve dari yang sebelumnya. Ini delay-nya tidak terlalu kelihatan. Untuk fitur ini juga lengkap. Yang pertama, caknya sudah penguncian satu tangan, tetapi untuk caknya ini hanya bisa dikunci pada kecepatan yang low atau kecepatan nomor 1. Apabila kita gunakan kecepatan nomor 2, maka kita tidak bisa mengunci cak dengan satu tangan. Selanjutnya di sini ada torsi selektor dari nomor 1 sampai dengan nomor 20 untuk keperluan menyekrup. Lalu ada 3 mode pengeboran, menyekrup, mengebor biasa, dan mengebor dengan hammer impact. Fitur selanjutnya ada 2 percepatan di sini, high dan low atau percepatan nomor 1 dan juga nomor 2. Lalu ada reversible, putaran kanan, putaran kiri, dan apabila posisinya kita buat ke tengah, dia akan mengunci trigger ya. Berikutnya ada LED light di sini yang sudah LED shutdown. Selanjutnya ada variable speed pada triggernya ini, semakin dalam kita menekan maka kecepatannya akan semakin kencang. Dan untuk fitur terakhir ada indikator baterai pada bodi baterai dan juga ada indikator baterai pada baterainya. Jadi untuk indikator baterai ada 2. Oh iya, hampir ketinggalan ya. Kita juga mendapatkan handle tambahan yang bisa dipasangkan ke sini nih. Handle tambahannya juga sudah quick release. Untuk uji spesifikasi yang pertama kita akan lihat berapa output daya yang dihasilkan oleh chargerannya ini. Lampu indikatornya sudah menyala berwarna merah dan untuk daya yang dihasilkan oleh chargeran adalah 30 watt. Lumayan ya. Sembari menunggu baterai yang satunya penuh, baterai cadangannya sudah saya bongkar dan untuk modul BMS di dalamnya kurang lebih seperti ini ya. Kalian lihat sendiri saja, saya tidak bisa menjelaskannya secara rinci. Dan di dalamnya ada 10 baterai 3,7 volt, untuk kapasitasnya adalah 1800 mAh. Jadi dikali 2 ini tidak sampai 4000 ya, hanya 3600 mAh. Untuk voltase dari baterainya 3,7 dikali 10 sama dengan kurang lebih 20 volt. Oke, untuk baterainya sudah terisi penuh ya. Sekarang kita akan langsung uji RPM dari bor Nagawa ini. Kita akan menguji pada kecepatan yang rendah terlebih dahulu atau nomor 1. Di angka 448 RPM kita ubah ke kecepatan yang nomor 2. Di angka 1557 RPM. Untuk ukuran caknya ini bisa menampung mata bor sampai dengan maksimalnya adalah 13 mm dan minimalnya adalah 1,5 mm. Berikutnya kita akan timbang untuk beratnya, include dengan handle tambahan dan juga baterai. Di angka 2 kilo lebih ya, lumayan berat. Oke, untuk uji performa, di sini saya langsung menggunakan untuk bekerja keras ya. Saya menggunakan mata bor auger dengan diameter 19 mm. Media pengeborannya kayu tram besi. Di sini saya gunakan kecepatan nomor 1 atau yang low dan modenya adalah mode drilling. Kita lihat bagaimana performanya ya.
Ya, ada terjadi loose power ya. Ada terjadi loose power, tetapi tenaganya itu masih bisa ya. Untuk torsinya masih bisa mengebor kayu sampai dengan mata bornya masuk ke dalam secara keseluruhan ya. Nih, masuk semua. Karena menggunakan mata bor 19 mm tidak ada masalah yang berarti. Sekarang saya naikkan lagi ke mata bor ukuran 25 mm ya. Medianya masih sama, kayu tram besi. Ada seperti suara gigi yang nggak pas ya teman-teman ya. Nah, suaranya itu nggak enak didengar ya. Kayak ada suara yang tidak pas gitu. Seperti ada yang tersendat-sendat. Ada seperti suara itu, suaranya itu nggak continue gitu ya, kayak ada yang tersendat-sendat gitu. Tetapi untuk torsinya mampu ya. Ini tenaga dari bornya mampu mengebor sampai dengan mata bornya habis secara keseluruhan. Untuk tenaga sih mantap. Uji coba berikutnya, sekarang kita akan coba fitur hammer impact dari bor ini ya. Di sini saya menggunakan mata bor ukuran 10 mm, mata bor masonry. Media pengeboran adalah paving block atau con block. Bismillah. Oke, sampai habis ya teman-teman ya. Tidak ada masalah yang berarti ya. Tapi tadi ada suara seperti hentakan kasar. Saya rasa sih untuk harga di bawah 1 juta ya wajar ya. Tidak terlalu sempurna itu wajar. Tetapi dengan performa seperti ini sudah oke. Oke, yang pertama untuk build quality-nya, rentang harga 850 ribuan dengan build quality seperti ini, saya rasa sih standar-standar aja, tidak ada yang bisa kita puji, tetapi tidak bisa kita komplain juga dengan build quality seperti ini. Selanjutnya untuk fiturnya juga lumayan lengkap ya teman-teman ya, semuanya ada pada board ini, dan semua fitur bekerja dengan baik, tidak ada masalah. Jadi untuk fitur juga tidak ada komplain. Untuk spesifikasi, ini RPM-nya 1500-an, untuk baterainya 3600 mAh, untuk kecepatan chargernya 30 watt, saya rasa tidak ada yang bisa kita komplain juga untuk spesifikasinya.
Dan terakhir untuk performanya ini saya rasa juga tidak ada yang bisa kita komplain. Saya mengebor menggunakan mata bor Auger 19 mm tidak ada masalah. Saya naikkan lagi ke 25 mm juga tidak ada masalah. Mengebor dengan fitur Hammer Impact pada media Conblock menggunakan mata bor 10 mm juga tidak ada masalah. Jadi untuk performa ini saya rasa juga sudah oke sekali ya. Ya ada sedikit masalah memang tadi ya, ada suara yang mengganggu ya, seperti suara gear yang tidak pas. Tetapi ya balik lagi, tadi mengebor sampai dengan selesai tidak ada masalah, jadi ya itu tidak saya terlalu pusingkan ya teman-teman ya. Kalau kalian penasaran itu kenapa, ya nanti kita akan bongkar ya, kita akan lihat sama-sama. Lalu yang menjadi minus dari bor ini menurut saya adalah harganya. Menurut saya pribadi harganya sih kemahalan ya, 850.000, 800 ke atas ya. Ya saya rasa sih pasnya di 700 ribuan atau paling mentok di 800 ribu lah ya. Kalau sudah 850 itu sudah mahal kalau menurut saya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, nanti saya akan bandingkan bor ini dengan bor Gidley yang kemarin ya. Kita lihat mana yang lebih worth it ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan, dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.